Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Hari ini kita akan belajar tentang orang-orang yang nanti dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan dipertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ulahnya selama hidup di dunia. Ya. Baik, kita akan lanjut ke maqalah yang ke-26. Wal maqalatu as-sadisatu wal 'ashrun, dan adapun maqalah yang ke-26 dari kitab Nasaihul Ibad bab yang keempat, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah taala, yahtaju yaumal qiyamah bi arba'ati anfusin, bahwasanya pada hari kiamat nanti Allah akan berhujjah, akan bersaksi, akan menanyakan langsung bi arba'ati anfus, kepada 4 orang. Ya, kita lihat siapa yang Allah tanya ini. Yang pertama, wa ala arba'ati ajnasin minan nas, ya, dan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama ala agniya, yang pertama yang Allah tanya adalah agniya. Apa pertanyaan Allah kepada para agniya ini? Allah menanyakan, wahai orang-orang kaya, kenapa engkau enggak bisa ibadah? Kenapa engkau enggak bisa menyembahku, kata Allah. Lalu orang-orang kaya itu menjawab, ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa menyembahmu? Bagaimana mungkin aku bisa beribadah? Aku ini sibuk dengan kekayaanku, sehingga aku ya habis waktuku untuk mengurus kekayaanku. Nah, mungkin ini menjadi pelajaran bagi orang-orang di luar sana yang memiliki harta yang berlimpah, kemudian dia tidak sempat beribadah, kemudian dia lalai atas kewajibannya sebagai manusia, yakni beribadah kepada Allah karena asbab hartanya. Maka terjadilah dialog ini nanti di hari kiamat, si kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika si kaya ini berargumen, memberikan alasannya kenapa dia tidak sempat ibadah, kenapa dia tidak bisa beribadah dengan baik dan benar, yang tidak lain dan tidak bukan karena kelalaiannya yang disebabkan oleh hartanya tadi, maka Allah menjawab, bi Sulaiman bin Daud, dibandingkan sama Allah, bagaimana dengan hambaku yang bernama Sulaiman, yakni Nabi Sulaiman. Yang kita ketahui nabi dalam sejarah kenabian, Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang paling kaya, nabi yang paling dahsyat kekayaannya, ya. Sehingga Nabi Sulaiman itu dengan kekayaannya yang sangat super kaya masih bisa beribadah kepadaku, kata Allah. Ya, ini jawaban dari Allah bagi orang kaya yang nanti ditanya sama Allah, gara-gara kaya dia nggak sempat ibadah, maka dibandingin sama Allah dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Itu manusia yang pertama yang nanti Allah akan hujjah. Yang kedua, wa 'alal 'abid, ya, abid yakni seorang budak yang dia tidak bisa ibadah gara-gara alasannya dia harus mengurusi majikannya, dia harus melayani majikannya, sehingga dia tidak sempat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya si budak ini tetap oleh Allah, ketika dia sudah mengaku beriman, mengaku menjadi umat Rasulullah, maka tidak ada alasan lagi buat meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Kata Allah apa? Bi Yusuf. Lihat bagaimana kisah Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika itu menjadi budak, ya,
yang mana bukan hanya budak biasa, bahkan sampai difitnah, ya. Dia itu berada di mana? Kekuasaan raja Mesir, ya. Dan dia tidak sama sekali meninggalkan kewajibannya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang budak saja itu tidak bisa mengelak, tidak bisa dibenarkan karena dia lalai dari kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, manusia merdeka. Bukan budak, kita manusia merdeka yang tidak bisa diperjualbelikan. Maka kita tentu tidak bisa alasan mengapa kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa 'alal marid wa 'alal marda bi ayyub. Orang yang sakit, orang yang sakit ini akan ditanya sama Allah. Hei, kamu sakit, kenapa nggak mau ibadah? Kata orang sakit, bagaimana saya ibadah ya Allah? Saya sakit, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa bergerak, saya begitu lelah, begitu capek dengan sakit ini. Orang sakit ngeluh sama Allah, meninggalkan ibadah. Lalu kata Allah apa? Lihat di Ayyub, Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, kata Allah, lihat hambaku yang bernama Ayyub, betapa dia diuji dengan sakit yang dalam sejarah manusia, sakitnya Nabi Ayyub itu tidak terulang lagi. Ya, kata ulama, ya, penyakit yang diderita oleh Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam itu sampai detik ini belum ada manusia yang mendapat ujian yang sebegitu dahsyat dengan sakitnya Nabi Ayyub. Itu sampai sekarang belum ada. Ya. Kata Allah, Nabi Ayyub saja yang diuji dengan sakit yang sangat dahsyat, sakit yang sangat luar biasa, Nabi Ayyub masih ibadah. Nabi Ayyub masih menyembahku, kata Allah. Loh, kamu sakitnya nggak seberapa, berani-beraninya meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kemudian yang terakhir, yang keempat, manusia yang nanti akan dituntut sama Allah, alal fuqara. Siapa itu? Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, orang miskin ini kenapa dituntut sama Allah? Karena orang miskin ini menyalahkan keadaan. Ya Allah, bagaimana saya bisa ibadah? Bagaimana saya bisa sholat? Bagaimana saya bisa mengaji, baca Quran, belajar agama? Saya ini miskin, gak punya apa-apa. Tapi lihat apa yang Allah sampaikan kepada orang miskin ini. Bi Isa, lihat bagaimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Isa itu dalam sejarah dikatakan tidak punya rumah. Dalam sejarah dikatakan tidak punya pakaian yang layak. Nabi yang paling miskin. Ya. Di sini dikatakan Nabi Isa itu tidak memiliki apa-apa dari dunia ini dan tidak ada rumah baginya, harta baginya maupun istri. Tuh, Nabi Isa. Nabi Isa saja yang tidak punya rumah, tidak punya istri, miskin semiskin-miskinnya tapi masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu 4 golongan ini menjadi renungan bagi kita semua agar apa? Agar nanti Allah tidak menuntut kita. Kalau kita jadi orang kaya, jadikan kekayaan itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi seorang budak, jangan jadikan budak ini kemudian tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau kita jadi orang yang sedang sakit, maka jangan jadikan sakit ini kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Islam itu mudah? Bukankah Islam itu mudah? Ya, saking mudahnya
manusia tidak punya alasan untuk menghindar dari kewajiban sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kondisi sakit, dalam kondisi fakir, dalam kondisi kaya, dalam kondisi abdun, ya, seorang hamba, maka tetap kewajiban beribadah kepada Allah melekat dalam diri kita dan tidak ada alasan supaya kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang disampaikan oleh Nabi, mudah-mudahan bisa kita jadikan renungan bersama betapa kondisi kita saat ini merupakan kondisi terbaik yang Allah berikan kepada kita. Semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya adalah yang terbaik dari Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapi takdir yang Allah berikan kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.